Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film bertema horor yang rilis pada tahun 2010 yang berjudul Frozen. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan Adam Green, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Kanada, antara lain Shawn Ashmore sebagai Joe Lynch, Emma Bell sebagai Parker O'Neill, Kevin Jagger sebagai Dan Walker. Film ini menceritakan tentang 3 remaja yang tengah bermain snowboard. Tiba-tiba mereka harus terjebak di sebuah kursi gantung saat naik Gunung Hollystone, di mana hal itu adalah suatu petaka sekaligus bencana besar karena lampu-lampu mulai padam. Dalam antara lain, mereka ditinggalkan, yang memaksa mereka harus menemukan cara untuk turun atau membeku sampai mati di tengah badai yang menyelimuti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang yang bernama Parker, Dan, dan Lynch, di mana mereka tengah memperhatikan sebuah wahana tempat menaiki skylift atau kursi gantung yang berada di depan mereka, yang mana rupanya Parker adalah pacar dari Dan, sementara Lynch hanya menemani mereka berdua berwisata. Awalnya mereka bertiga ingin menaiki skylift itu secara gratis, akan tetapi berhubung teman mereka yang bekerja di tempat itu tak kunjung datang, mereka yang terlanjur tiba dan menginginkan bermain ski dengan menaiki kursi gantung itu secara gratis. Pada akhirnya mereka pun memikirkan cara lain agar mereka bisa naik ke atas dengan cara gratis, yang mana Dan memiliki ide sedikit absurd, di mana dia meminta Parker untuk membujuk seorang penjaga lift tersebut agar mengizinkan mereka bertiga untuk masuk ke atas tanpa membeli tiket dan hanya membayar $100 untuk 3 orang. Mendengar hal itu, Parker pun tak ingin melakukannya, namun karena paksaan dari Dan, membuat Parker yang tak punya pilihan pun lantas bersedia melakukannya. Maka setelah itu, Parker dengan cepat segera menghampiri penjaga tersebut dan mengajak berbincang, guna berbasa-basi mengalihkan pembicaraan. Dengan usaha rayuan dari Parker, pada akhirnya mereka pun dapat menaiki kursi gantung itu, dengan hanya membayar $100 saja untuk 3 orang. Tibanya mereka di atas, mereka bertiga pun bersiap meluncur ke bawah dengan peralatan ski yang sudah mereka siapkan, di mana aksi olahraga ekstrim ini begitu dipadati oleh pengunjung, di mana mereka pun tampak terlihat menikmati liburan, meski beberapa di antaranya sedikit terhendat oleh Parker yang tidak pandai dalam bermain ski. Maka setelah keseruan yang begitu singkat terjadi, pada akhirnya mereka yang telah berada di bawah, di mana saat ini mereka tengah beristirahat untuk makan-makan. Di situ Lynch mengajak mereka untuk bermain ski lagi untuk yang terakhir kalinya, karena bagi Lynch tadi dia hanya bermain ski tidak serius, karena harus menunggu Parker yang tidak mahir. Maka dari itu dia ingin bermain ski kembali, di mana di kesempatan kali ini ia ingin benar-benar serius menikmati agar liburan mereka tidak sia-sia begitu saja. Alhasil mendengar hal itu, Dan pun menyetujuinya, namun dia tetap ingin mengajak Parker kembali, membuat Lynch yang tak punya pilihan seketika tidak mempermasalahkan akan hal itu yang akan dilaksanakan oleh mereka pada malam hari, mengingat mereka tidak memiliki waktu kembali. Lalu setelah itu mereka bertiga pun pada akhirnya bersiap untuk menaiki lift tersebut. Di saat mereka ingin menaiki lift itu, yang mana rupanya kursi gantung telah ditutup lebih awal karena akan ada cuaca buruk nanti malam. Dan yang tampak kecewa karena ia sangat ingin meluncur, seketika mencoba membujuk penjaga tersebut dengan mengatakan bahwa dia akan memberikan uang tambahan saat dia telah selesai, dan ia pun akan bergerak cepat agar tidak bertemu badai. Alhasil sang penjaga yang sekiranya tertarik dengan tawaran pada akhirnya menyetujui hal tersebut, yang mana ini benar-benar untuk yang terakhir kalinya. Mereka pun dimintai untuk meluncur dengan cepat karena nanti malam akan ada badai salju yang benar-benar hebat. Alhasil dengan itu mereka bertiga pun tampak dengan senang dan antusias bisa menaiki kursi gantung kembali untuk meluncur. Dalam perjalanan yang cukup memakan waktu, diisi oleh candaan gurauan yang mereka bicarakan selama perjalanan. Di tengah pembicaraan yang dilakukan, tepatnya di area operator, sang penjaga lift itu kini lantas didatangi oleh salah satu temannya yang mengabarkan jika dia dipanggil oleh atasannya. Mendengar hal itu, dia pun bergegas menuju ke sana. Sebelum pergi dari sana, pria itu pun meminta temannya untuk berjaga. Pria itu mengatakan pada teman-temannya jika mesin itu tak boleh dimatikan dahulu, karena ada 3 orang lagi yang tengah meluncur ke area bawah. Alhasil sang teman yang paham, lantas tak lama setelah itu beberapa saat kemudian datanglah 3 peluncur yang baru tiba di bawah. Merasa jika mereka adalah orang terakhir, penjaga lift itu pun tanpa pikir panjang segera mematikan mesin kursi gantung tersebut. Namun sayangnya itu bukanlah Parker, Dan, dan Liz, akan tetapi itu adalah orang lain. Penjaga kursi gantung pengganti yang tak mengetahui wajah mereka pun beranggapan jika yang dimaksud temannya 3 orang itu adalah orang yang baru saja tiba. Hingga akhirnya penjaga itu serta penjaga yang lainnya pun pergi dari sana untuk pulang, karena beranggapan jika sudah tak ada orang lagi di atas sana, dan pekerjaan mereka telah selesai. Lantas setelah kepergian para penjaga, Parker, Dan, serta Lynch pun benar-benar merasa kaget
jika kursi gantung yang mereka naiki tiba-tiba berhenti, yang mana pada awalnya mereka pun mencoba untuk tenang dan berpikir bahwa itu hanya kesalahan teknis saja, dan mereka pun berasumsi jika setidaknya mereka harus menunggu 10 atau 20 menit saja. Namun ketika di tengah menunggu dengan harapan yang indah, sialnya mereka benar-benar dibuat panik sekaligus takut. Di saat semua lampu tempat bermain snowboarding itu dimatikan, rasa panik mereka pun kembali bertambah dan mereka pun tersadar bahwa itu bukanlah kendala teknis, akan tetapi penjaga Sky itu benar-benar telah pergi dan melupakan keberadaan mereka yang masih berada di atas. Hingga di sini Dan yang selalu berpikiran tenang karena tak ingin semuanya dirusak dengan kepanikan, lantas ia berkata pada keduanya itu kemungkinan ada kendala listrik yang membuat semua listrik di sana padam, dan beberapa saat lagi listrik itu kemungkinan akan menyala kembali. Namun setelah beberapa menit berlangsung, sialnya tetap saja listrik itu tak kunjung menyala. Hingga pada harinya, Parker pun mengingat sebuah jadwal tempat wahana ini di mana Parker berasumsi jika ini adalah hari Minggu, sementara ini hanya buka 3 hari dalam seminggu. Jadi jika benar bahwa penjaga itu lupa akan keberadaan mereka di sini, maka tempat ini akan kembali dibuka nanti dan mereka akan terjebak selama 1 minggu lamanya di tengah dingin yang melanda yang mungkin akan menyiksa mereka, atau yang lebih buruknya membuat mereka mati kedinginan. Mendengar perkataan Parker membuat Linz dan Dan pun menjadi panik, tetapi di sini Linz seketika menguatkan dengan berkata, pasti ada orang yang akan lewat untuk membersihkan salju-salju tersebut, membuat mereka yang menguatkan satu sama lain dengan bercerita sambil terus menunggu dan berharap ada seseorang yang lewat di bawah sana. Hingga pada harinya cuaca buruk pun terjadi sesuai yang dibicarakan oleh sang penjaga, di mana salju turun dengan sangat lebat dan angin kencang pun turun membuat Parker dan teman-temannya tambah panik dan juga kedinginan, serta daun-daun yang berada di sana pun mulai membeku tertutup oleh salju. Lantas mereka bertiga pun merasakan jika mereka seperti ditusuk oleh jarum saking dinginnya udara saat itu. Waktu pun terus berlalu di mana mereka kini dalam keadaan menahan dinginnya udara yang benar-benar kuat. Lalu tiba-tiba saja mereka dibuat sedikit lega ketika mereka melihat kedatangan mobil pembersih salju yang melintas di bawah mereka dengan senang. Parker, Dan Linz pun seketika berteriak guna memanggil-manggil mobil tersebut. Mereka pun berpikir jika mobil itu adalah mobil jemputan untuk mereka. Akan tetapi rupanya itu bukanlah mobil yang akan menjemput mereka, di mana mobil itu terus saja melewati Dan, Parker, serta Linz. Bahkan orang yang berada di dalam itu tak menyadari keberadaan mereka bertiga, yang masih berada di kursi gantung dikarenakan kencangnya hujan salju, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Hingga Linz yang menyadari jika orang yang berada di dalam mobil itu tak menyadari keberadaan mereka. Mereka pun kembali berteriak dan melempar benda-benda yang mereka bawa ke arah mobil tersebut untuk memberikan kode pada supir itu. Namun usaha mereka tampak sia-sia karena supir tetap tak melihat keberadaan mereka. Kemudian dia pun pergi dari sana meninggalkan mereka bertiga, membuat mereka tampak benar-benar frustasi. Waktu demi waktu terus berlalu hingga malam begitu larut, di mana saat ini badai salju pun mulai mereda. Namun akibat tak tahan dengan cuaca dingin, mengakibatkan wajah dari Parker seperti kebakar, yang disenyalir mengalami radang kedinginan. Dan yang merasa tak tega melihat pacarnya seperti itu pun lantas memikirkan suatu cara agar mereka tidak terjebak selama 1 minggu di sini, di mana Dan yang memiliki ide lantas berusaha berengguk dengan mereka karena tak ada pilihan lain. Lantas mereka pun mengiyakan rencana Dan, yang berencana meloncat dari kursi gantung itu ke bawah, di mana pikir Dan ia hanya akan sedikit terluka, dan ia dipastikan akan langsung meminta pertolongan. Namun akibat jaraknya yang terlalu tinggi, Linz pun kembali berpikir dan berusaha menahan Dan agar tak melompat ke bawah karena itu bisa saja membahayakan dirinya. Akan tetapi karena Dan tak tega melihat kekasihnya, membuat Dan nekat untuk meloncat ke bawah. Dan yang kini mulai bersiap untuk meloncat ke bawah. Namun naas Dan malah menghantam tanah yang keras dengan kaki terlebih dahulu, membuat kakinya itu patah, serta tulangnya pun mencuat keluar, membuat Dan tak bisa bergerak bahkan panik. Linz dan Parker yang tampak tak kuasa namun tak bisa berbuat apa-apa dengan segera memberikan pertolongan kepada Dan melalui sebuah syal untuk menghentikan pendarahannya. Alih-alih membaik, nyatanya situasi pun bertambah buruk saat mereka mendapati Dan terluka. Dan sialnya, tak lama setelah itu mereka pun mendengar suara lolongan serigala. Dan yang mendengar suara tersebut pun bertambah panik karena dia takut dimakan oleh serigala tersebut. Mengingat jika posisi Dan yang berada di bawah, serta tak bisa bergerak, Linz pun mencoba menenangkan Dan dengan mengatakan bahwa dia akan memanjat tali yang berada di atasnya dan berusaha untuk bergelantung ke tiang penyangga lift tersebut, di mana di tiang itu terdapat sebuah tangga untuk turun ke bawah, tetapi kendalanya itu adalah tali tersebut sangat tajam, akan tetapi berhubung tak ada pilihan lain, pada akhirnya Linz pun mencobanya untuk bergelantung ke tali tersebut. Di saat Linz tengah mencoba meraih kabel tali kursi gantung, tiba-tiba saja serigala itu muncul di hadapan Dan yang tak tahu harus melakukan apapun merasa ketakutan saat melihat serigala yang menyeramkan berada di depannya. Kemudian Parker langsung menjatuhkan papan seluncurnya, membuat serigala itu pergi dari hadapan Dan karena ketakutan.
Maka setelah hal itu, Lynch pun mulai bersiap untuk bergelantung di atas kabel kembali. Kabel yang tajam serta Lynch yang tak berpengalaman pun membuat rencana hal itu menjadi sangat sulit. Di saat Lynch melihat ke bawah, tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu, membuat dia kembali duduk ke kursi gantung tersebut. Dimana setelah tiba di kursi itu, Lynch pun meminta Parker untuk tak melihat ke area bawah. Parker yang merasa penasaran karena dilarang pun berusaha untuk melihat ke arah bawah. Yang ternyata Lynch menyadari jika serigala itu kembali dengan membawa segerombolan serigala lainnya. Dan yang telah pasrah pun meminta Lynch untuk menahan Parker agar tak melihatnya. Dimana dengan sekejap kehadiran Dan yang tak bisa melakukan apapun harus dipaksa menyerah karena tewas dicabik-cabik oleh serigala. Maka setelah kematian Dan, hanya tersisalah Parker serta Lynch yang masih berada di atas kursi gantung tersebut. Mereka berdua pun tampak meratapi kepergian Dan yang sangat mengenaskan itu. Mereka berdua pun berbincang tentang masa lalu Dan serta bercerita satu sama lain untuk menghabiskan waktu di sana. Dimana jika saja waktu bisa diulang, mungkin mereka pun pasti benar-benar akan menahan Dan yang hendak meloncat tadi agar ia tidak mati secara tragis seperti itu. Setelah melalui malam yang benar-benar mencekam di atas lift gantung yang tak bisa beroperasi, dimana pagi yang kini tiba, terlihat Parker dan Lynch yang masih terjebak di atas kursi gantungnya itu. Di sana mereka berdua pun tertidur, tetapi di sini sepertinya Parker salah dalam posisi tidurnya, di mana dia meletakkan tangannya yang tak memakai sarung tangan di atas besi penyangga, membuat tangannya itu tertempel oleh besi tersebut. Parker yang telah terbangun dari tidurnya pun menyadari jika tangannya itu telah menempel dengan besi pun sangat panik. Tetapi dia berusaha tak membangunkan Lynch, dan dia pun berusaha melepaskan tangannya itu dari besi walau kulitnya harus sobek, dan ia harus menahan rasa sakit yang benar-benar kuat. Lalu tak lama kemudian Lynch pun terbangun dari tidur, karena dia dikagetkan dengan suara besi tersebut. Saat itu juga Lynch menyadari jika radang dingin yang di wajah leher Parker pun semakin parah. Terlihat dari luka di wajah Parker pun semakin memburuk. Mereka berdua pun masih saja terus berharap jika ada seseorang yang lewat dari bawah sana. Akan tetapi sialnya lagi-lagi setelah cukup lama menunggu, tetap tak ada satu orang pun yang lewat. Waktu demi waktu pun terus saja berjalan. Tampak begitu lama bagi mereka. Di sana mereka yang kini dilanda panas setelah badai dingin menimpa semalam. Parker dan Lynch yang kembali bercerita. Setelah bercerita, pada akhirnya Lynch pun kembali memberanikan diri untuk bergelantung dari kabel tersebut. Meski kedua tangannya tampak terluka akibat semalam karena bergesekan dengan kabel kursi gantung yang begitu tajam. Namun karena tak ada pilihan lain kembali, karena teman baiknya telah mencoba menolong mereka meski harus tewas, membuat Lynch yang mulai memberanikan diri kembali dengan bergelantung tanpa memikirkan masalah pada tangannya. Masalah baru pun kini tampak terjadi, di mana baut kursi di lift mereka pun terlepas sedikit demi sedikit akibat beban yang bergesekan, membuat Parker pun berusaha menyeimbangkan kursi tersebut agar tak jatuh ke bawah, sementara Lynch berusaha untuk mencapai ke tangga tersebut, walau dengan menahan sakit akibat kabel yang tajam itu. Tetapi di sini Lynch berhasil mencapai kursi gantung yang berada di belakangnya. Tak lama setelah itu Lynch pun melihat serigala itu kembali datang. Di sini Lynch meminta Parker untuk melemparkan tongkat skinya agar saat nanti dia berada di bawah, Lynch pun bisa menggunakan tongkat itu untuk menghadapi serigala tersebut. Kemudian Parker melemparkan tongkat ski itu, namun sayangnya lemparan itu tak terlalu dekat dengan tiang penyangga. Lalu Lynch pun kembali melanjutkan perjuangannya yang membuahkan hasil yang baik ketika pada akhirnya Lynch berhasil tiba di tiang tersebut walau tangannya itu terluka parah. Kemudian dia pun segera menuruni tangga. Ketika dia telah berada di bawah, Lynch langsung diserang oleh para serigala itu. Dengan tangan yang tergigit pun, Lynch lantas berusaha mengambil tongkat skinya, yang pada akhirnya dia pun berhasil mengambil dan memukul serigala tersebut. Serigala itu pun langsung berlari, tetapi di sini ada beberapa serigala yang tetap mengawasi keberadaan Lynch. Lalu Lynch pun dengan cepat segera mengambil papan seluncurnya dan bersiap pergi ke bawah untuk meminta bantuan. Sementara Parker dimintai untuk menunggu. Di saat Lynch pergi, para serigala pun muncul kembali dan mulai mengikutinya. Parker pun terus menunggu di atas kursi gantung itu dan berharap jika Lynch selamat dan membawa bantuan untuk dirinya. Beberapa waktu pun telah berlalu, di mana Lynch yang tak kunjung datang. Terlihat keadaan Parker pun telah parah. Parker yang berfirasat jika Lynch tak akan datang lagi pun berusaha untuk melompat dari kursi tersebut. Di saat Parker bergelantungan di kursi, tiba-tiba kursi baut itu terlepas membuat kursi itu pun terjatuh dan tertahan lebih dekat ke tanah, membuat Parker yang bisa melakukan lompatan karena tidak setinggi tadi. Namun sialnya saat Parker berhasil melompat, kursi itu pun ikut terlepas membuat salah satu kakinya itu terkena hantaman. Sambil menahan rasa sakit dan juga panik, dengan cepat Parker berusaha merayap karena tak kuat untuk berdiri. Di pertengahan jalan tiba-tiba dia dikagetkan dengan mayat yang tengah dimakan oleh serigala, yang mana rupanya mayat itu adalah mayat Lynch yang tak berhasil selamat. Dan ada satu serigala yang terus saja menatapnya, tetapi serigala itu tak menyerangnya dan malah membiarkan Parker untuk pergi dari sana karena pikirnya para serigala itu telah mendapatkan hidangan yang sudah cukup.
Maka dari itu merasa tak mau menyia-nyiakan kesempatan hidupnya, Parker lalu kembali melanjutkan perjalanannya meski terpapar akibat luka dan juga rasa lelah. Hingga padanya setelah perjuangan yang begitu mengharukan, meski harus terguling-guling guna menuruni dataran es dengan cepat, Parker pun tiba di pinggir jalan dan tiba-tiba tak sadarkan diri. Namun setelah cukup lama menunggu tidak sadarkan diri, pada akhirnya dia pun diselamatkan oleh pengendara yang lewat di sekitaran tempat tersebut, yang saat di perjalanan seseorang yang menyelamatkannya pun tengah menghubungi seseorang untuk meminta segera bantuan, meski dengan raut wajah Parker yang begitu muram karena kehilangan orang-orang yang disayang. Ya, film Frozen tahun perilisan 2010 pun kini selesai. Berdurasi 90 menit, film Frozen tahun 2010 mengusung tema horor bertaraf ringan ini memiliki beberapa keunggulan dalam beberapa adegan yang membuat kita betah dan tiba-tiba terkejut akan plot twist yang disajikan. Proses bertahan hidup yang cukup menguras ketegangan ini nyatanya benar-benar membuat kita bisa merasakan seakan-akan ada di situasi para pemain, yang membuat kita setidaknya ngeri bahkan berandai-andai akan kemungkinan yang tak akan bisa dihindarkan. Dengan mendapatkan rating 6 dari 10 di IMDb, sudah cukup baik bagi film ini, karena kita para penonton tidak dibuat bingung atau bertanya-tanya dengan alur film yang bergerak maju serta selaras. Hal ini sangat cocok bagi kita yang suka nonton film dengan pelataran yang tidak terlalu rumit dan mudah untuk kita cerna. Jadi, segitu saja teman-teman alur cerita yang bisa saya bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak apa yang sudah dibawakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.